Kenalin, namaku Rian, mahasiswa di salah satu kampus di kota Bandung. Bagiku, hiking atau naik gunung merupakan aktivitas yang sangat aku gemari. Kadang bisa 2 minggu sekali aku pergi ke alam bebas. Di kampus, aku punya beberapa teman yang juga senang dengan aktivitas alam bebas. Jadi, kalau kemana-mana ada aja teman yang ikut aku untuk sekedar camping di bumi perkemahan atau naik gunung. Saat itu libur UAS semester ganjil. Aku dan 3 temanku, yaitu Rama, Ahmad, dan Fajri, memutuskan untuk naik Gunung Gede Pangrango yang ada di daerah Cianjur. Karena kami rasa Bandung ke Cianjur relatif dekat, kami putuskan untuk pergi menggunakan motor dari Bandung. Kami berencana untuk ke Cianjur 2 hari sebelum memulai pendakian. Karena kebetulan Ahmad memang asli orang Cianjur. Jadi kami bisa istirahat dan membeli keperluan logistik untuk keperluan nanti. Jumat pagi kami berkumpul di kosan Ahmad. Barang dan alat-alat pendakian aku cek dan semuanya aman. Saat itu kami sepakat untuk pergi setelah sholat Jumat. Namun ternyata kami harus geser rencana. Hujan turun dengan deras. Keberangkatan akhirnya diundur menunggu hujan reda. Jam ke jam kami tunggu. Ternyata hujan tak kunjung reda. Hingga akhirnya jam 9 malam hujan akhirnya benar-benar reda. Kami pun bergegas berangkat. Setelah prepare ini itu, aku dan teman yang lain berangkat di sekitar setengah 10 malam. Estimasi perjalanan menuju Cianjur kira-kira sekitar kurang lebih 3 jam kalau pakai motor. Setelah melewati Cimahi, kami tiba di Padalarang dan melipir ke pom untuk isi bensin. Jalanan relatif sepi, tak banyak kendaraan selain kami yang lewat. Setelah isi bensin, kami pun kembali melaju. Nggak terlalu ngebut dan pelan. Kami pacu motor melewati wilayah Padalarang. Kami masuk ke jalan yang dekat area wilayah Tambang Kapur. Jalan cenderung sepi dan banyak tikungan naik turun bukit. Aku yang pada saat itu bawa motor, tiba-tiba rem mendadak. Karena ada anak kecil yang nyebrang di tengah gelapan. Hampir aja ketabrak. Anak kecil tersebut kira-kira sekitar usia anak SD. Menggunakan baju main anak, tak ada yang aneh sama sekali. Ia jalan perlahan dan cenderung lama. Aku pun ditepuk Fajri. Ia bingung, kenapa aku berhenti. Aku pun jelasin kalau ada anak kecil yang nyebrang di depan. Ketika aku toleh lagi ke depan, anak kecil tersebut menghilang. Fajri bilang kalau di depan gak ada siapapun yang nyebrang. Fajri ngira kalau aku berhenti untuk ngecek mata karena debu kapur sangat ganggu. Aku pun terdiam, bulu kuduku berdiri. Tak berpikir panjang, aku segera jalan lagi. Sambil gas perlahan, aku cek lewat spion, dan ternyata anak kecil tersebut ada di pinggir jalan. Ia melihat aku dengan wajah pucat, mata merah mencolok, dan senyum yang sangat panjang. Aku makin merinding. Aku gas dan mencoba menyusul Rama yang ada di depan. Kami pun akhirnya bertemu di Taman Asmaul Husna, 1 jam sebelum masuk ke kota Cianjur. Di situ Fajri menjelasin kenapa aku dan ia bisa lama. Rama pun tertawa, ternyata ia juga melihat. Namun sosoknya sedang bergelantungan di atas pohon yang besar. Ternyata aku berdua apes. Setelah istirahat sejenak, kami melanjutkan perjalanan lagi menuju kota Cianjur. Kurang lebih 1 jam. Akhirnya kami sampai di rumah Ahmad. Kami bebersih, makan, dan ngobrol-ngobrol sebentar di luar. Rama pun menceritakan sebenarnya ia juga merasa diganggu ketika di jalan. Setelah masuk ke jalan yang gelap, ia merasa kalau ban motornya bocor. Rama pun memutuskan berhenti dan mengecek. Ternyata nggak bocor. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan lagi. 15 menit kemudian, Rama berhenti lagi karena ia merasa ban terasa bocor. Karena ban belakang terasa goyang. Ketika dicek, ternyata aman gak bocor.
Awalnya dia rasa mungkin itu hanya perasaannya saja. Tapi setelah 15 menit berselang, bannya terasa goyang lagi. Kemudian ia memutuskan berhenti dan mengecek ban. Ternyata masih aman. Ia pun mengecek ke leher dan bearingnya. Ternyata aman juga. Setelah Rama sadar, ia merasakan hal yang janggal. Ia pun segera berdoa. Setelah selesai, Rama pun langsung melihat ada sosok perempuan di seberang jalan. Sosok tersebut memakai pakaian warna putih dan berlumuran darah. Ia terlihat seperti melambai-lambaikan tangannya. Akhirnya, mereka langsung tancap gas semaksimal mungkin. Selesai mendengar cerita Rama, sekitar jam setengah 2 kami pun bergegas menuju kamar tidur. Badan udah kerasa banget pegel-pegel. Aku pun mencoba untuk tidur. Dan jam 3 aku pun kebangun karena merasa gerah dan panas banget pada saat itu. Ketika bangun, suasana rumah sangat hening. Aku mencoba kipas-kipas pakai kertas yang ada di meja. Karena panas banget, aku buka deh jendela kamar dikit. Karena jendela tersebut gak ada gorden, jadi aku bisa melihat jalan gang yang ada persis di luar jendela. Gak lama berselang, aku mendengar suara langkah kaki tapi setengah diseret. Aku sih awalnya mikir mungkin aja orang yang pergi ke masjid. Soalnya kan emang gak jauh dari rumah Ahmad ada masjid. Tapi makin aku perhatiin kok langkahnya berasa mondar-mandir gitu. Karena penasaran, aku mencoba melihat keluar. Ternyata sepi. Yang ada malah kucing yang lagi tidur di atas pagar. Mungkin salah dengar. Selepas dari aku cek, memang suara langkah tersebut memang berhenti. Tapi ketika aku lagi bengong ngeliatin jendela yang kebuka, tiba-tiba muncul sosok perempuan rambut panjang yang kelihatan cuma bentuk mulutnya yang lagi tersenyum ke arahku. Karena ketakutan, badanku serasa kaku, gak bisa bergerak. Mulut benar-benar serasa dikunci. Akhirnya aku mencoba maksain gerakin kaki. Aku coba tendang Fajri yang memang dekat dari kaki. Akhirnya ia bangun. Sosok tersebut kemudian menghilang. Fajri nanya ada apa. Aku bilang kalau aku mengalami mimpi buruk. Gak lama dari situ azan subuh berkumandang. Teman yang lain pun kemudian bangun. Paginya Rama bilang kalau dua temannya mau ikut, Huda dan Agi. Katanya sore berangkat ke Cianjur dari Sukabumi. Hari itu aku memutuskan untuk membeli berbagai keperluan logistik. Karena rencana kami di gunung selama 3 hari 2 malam. Jadi kebutuhan kami mesti lebih dari biasanya. Singkat cerita, sore itu Huda dan Agi datang. Kami menyantap makan malam yang sudah disiapkan oleh ibunya Ahmad. Setelah itu kami lekas ke kamar dan tidur. Keesokan harinya Ahmad mengajak kami untuk memancing ikan di empang keluarganya. Kami pun sepakat untuk pergi. Sekitar jam 2 kami bergegas dengan membawa beberapa joran pancing juga umpannya. Jaraknya tak begitu jauh, hanya sekitar 15 menit kami pun sampai. Empangnya ada di belakang rumah neneknya Ahmad. Anehnya, kolam tersebut dikelilingi oleh makam, jadi kami mancing di tengah makam. Pengalaman baru bagiku, karena kami tak semua memegang joran. Aku pun jadi penonton setia. Duduk di antara makam, memang agak merinding rasanya. Belum 1 menit, umpan dilepaskan. Rama mendapatkan ikan yang cukup besar. Ada harapan sepertinya kami akan mendapatkan banyak ikan. Tapi berjam-jam kemudian tak ada lagi ikan yang menghampiri. Jam terus bergerak. Tak terasa sudah jam 5. Karena merasa frustasi, akhirnya kami diberikan ikan oleh bibinya Ahmad hasil panen ikan kemarin. Aku pun meninggalkan empang. Namun rasanya seperti ada yang melempar tanah dari balik pohon besar. Ketika aku menoleh, ternyata ada sosok anak kecil. Mungkin sosok tersebut ngajak main. Akhirnya aku hiraukan. Kami pun pamit.
lalu pulang menuju rumah Ahmad. Setelah sampai, kami pun gantian untuk mandi, lalu makan dan membicarakan rencana ketika pendakian. Aku sebagai ketua rombongan melakukan briefing dengan detail agar pendakian kali ini berjalan lancar. Karena kita akan melakukan pendakian 2 gunung sekaligus, yaitu Gede dan Pangrango, maka dibutuhkan waktu sekitar 3 hari 2 malam. Ini merupakan pendakian ketigaku ke Gede Pangrango, sehingga aku hafal betul bagaimana trek yang akan kami lalui nanti. Setelah briefing, kami pun packing ulang bawaan dan mengecek kembali alat-alat pendakian. Ahmad dan Rama pergi ke pasar untuk membeli sayuran dan bumbu masak yang akan kami bawa besok. Setelah selesai packing ulang, tak lama Ahmad dan Rama datang. Malam itu kami putuskan untuk tidur sesegera mungkin, lumayan untuk menjaga tenaga buat besok. Singkat cerita, esoknya sekitar jam 7 pagi, setelah selesai sarapan dan prepare, kami pun menumpang angkutan desa menuju basecamp Gunung Gede di daerah Gunung Putri, Cianjur. Sekitar 1,5 jam, kami pun sampai di basecamp Gunung Putri. Setelah mengurus izin Simaksi, kami pun memulai pendakian sekitar jam 10 pagi. Target camp hari pertama adalah di alun-alun Surya Kencana. Estimasi sekitar 4-5 jam untuk sampai ke sana. Perjalanan pun cukup lambat karena Ahmad memang jarang olahraga. Dia pun sering meminta istirahat. 1 jam berlalu, kami pun sampai di pos 1, yaitu pos Legok Leunca. Tak banyak pendaki yang kami temui. Lagi pula pada saat itu hari Senin, weekday, jadi wajar jika sepi pengunjung. Di pos Legok Leunca hanya ada 1 rombongan pendaki yang hendak turun. Gagal muncak katanya. Semalam badai. 15 menit istirahat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Karena Ahmad berjalan agak lambat, aku pun mengusulkan teman-teman yang lain untuk jalan duluan. Mereka pun sepakat. Kami janjian untuk saling menunggu di setiap pos. Aku berjalan di belakang menemani Ahmad. Entah kenapa, gak biasanya aku jalan di belakang. Aku merasa ada perasaan buruk, tapi harusnya semua berjalan lancar. Aku tetap mencoba positif. Sepanjang perjalanan, aku dan Ahmad ngobrol ngalor ngidul untuk memecah keheningan. Suasana saat itu memang sepi. Hanya ada suara burung dan gesekan daun akibat angin. Ahmad pun sesekali berhenti. Namun, aku terus dorong agar tidak terlalu lama istirahat. Aku berjalan tepat di belakang Ahmad, mungkin selisih 10 meter. Jadi kami saling ngobrol tanpa melihat satu sama lain. Ahmad memang tipikal orang yang suka bercanda, bisa dibilang tim hure. Jadi, setiap apa yang dilakukannya memang lucu. Ia tak henti-hentinya mengeluarkan jokes receh. Aku pun tertawa kecil. Anehnya, di setiap aku tertawa, suaraku serasa bergema, seperti 2 lapis suara. Hal itu dirasakan Ahmad. Dia pun sempat bertanya, mengapa bisa terjadi pantulan suara? Aku mencoba menjelaskan dengan alasan yang spontan, sambil nyari penyebab suara tersebut. Kami berdua cuek. Kami tertawa dan suara ketawaku memang masih seperti menggema. Aku penasaran, hingga akhirnya ketika kami saling tertawa lagi, aku langsung spontan berhenti ketawa. Anehnya, suara tertawa tersebut masih ada dan jelas persis di belakangku. Jarak suaranya pun gak jauh, mungkin 5-10 meter. Sepertinya Ahmad gak sadar. Aku coba tenangin hati dan pikiran. Kalau aku panik, apalagi Ahmad, suara tertawa tersebut terus mengiringi perjalanan kami menuju pos 2. Aku berusaha cuek, walaupun badan sudah setengah merinding. Jalan Ahmad memang lambat, tapi tetap aku press biar bisa sesuai target waktu. Akhirnya kami pun sampai di pos 2, sekitar jam 1:30, meleset 1 jam dari perkiraan.
Di sana aku akhirnya ketemu lagi sama teman yang lain. Kita memutuskan untuk makan siang, mengisi tenaga. Suasana di pos 2, yaitu pos buntut lutung, cukup ramai, tapi kebanyakan adalah pendaki yang turun. Aku pun sempat mengobrol dengan pendaki lain. Ternyata ada 2 rombongan lain yang sudah naik ke atas. Jadi sepertinya ada 3 rombongan yang mendaki di hari yang sama dengan kami. Makanan pun digelar. Kami menyantap ikan hasil panen. Lumayan juga. Setelah makan, kami istirahat sejenak sambil membereskan sampah bekas makan. Aku lihat ada 2 orang pendaki yang naik. Lantas aku sapa dan ajak ngobrol. Ternyata mereka dari Bekasi. Mereka pamit untuk naik duluan. Keren, gak pakai istirahat, gumamku dalam hati. Lalu Fajri pun nanya, ngapain kamu ngomong sendirian? Lah, jelas-jelas aku ngobrol sama orang. Teman-teman yang lain pun meyakinkan kalau aku ngomong sendiri. Aneh, mungkin mereka gak sadar kali ada yang lewat. 15 menit kemudian, sekitar jam 2, kami melanjutkan perjalanan. Awalnya kami jalan beriringan, namun perlahan akhirnya terpencar lagi. Aku dan Ahmad masih berada yang paling belakang. Saat itu, langit tiba-tiba mendung, padahal sebelumnya panas terik. Kabut pun perlahan turun. Suasana hutan yang gelap ditambah kabut memang ngeri-ngeri sedap. Akhirnya, keadaan tersebut disempurnakan oleh hujan yang turun sangat deras. Aku dan Ahmad segera memakai jas hujan. Perjalanan kali ini tambah berat dengan kondisi yang kurang menguntungkan. Ahmad pun makin berjalan lambat. Aku coba memaklumi. Dia sedikit mengeluh karena capek dan hujan. Aku terus memberikan semangat hingga pada akhirnya Ahmad tiba-tiba duduk dan bersandar di bawah pohon besar. Mungkin capek. Aku pun mengajak ngobrol, tapi dia tetap diam dengan tatapan kosong. Aku mulai khawatir. Aku mencoba mendorong badan Ahmad, tapi dia tetap diam. Aku pun akhirnya menepuk pundak dia sambil nyuruh istighfar. Ahmad tiba-tiba seperti kaget. Dia ngerasa kayak orang linglung. Dia coba bilang gak apa-apa. Di tengah hujan yang deras, aku menyuruh dia untuk istirahat sebentar. Sekitar 5 menit, kita melanjutkan perjalanan. Ahmad mengeluh kalau punggung dia terasa berat. Aku putuskan untuk bawa tas dia, jadi aku gendong 2 tas. 10 menit kemudian, Ahmad merasa punggungnya masih berat dan dia malah kepanasan. Aku terus mencoba menenangkan dia. Aku mencoba nyuruh Ahmad untuk baca istighfar terus. Akhirnya dia merasa baikan. Kini air hujan berubah menjadi es. Kami berdua diterpa hujan es. Ahmad berjalan tambah lambat. Aku terus mencoba menyemangati dia agar terus maju. Kami berdua berjalan di antara hujan es dan gelapnya hutan. Sedangkan aku terus menyemangati Ahmad. Walaupun dalam hatiku sebenarnya lumayan panik. Setengah jam berjalan, Ahmad meminta untuk break lagi. Aku iyakan, dan aku pun menengok ke belakang, ke bawah tanjakan. Setengah ketakutan, aku meminta Ahmad untuk melanjutkan perjalanan. Kami pun kembali berjalan dengan trek yang cukup curam. Sekitar 1 jam kemudian, kami pun sampai di pos 3, yaitu pos Lawang Saketeng. Kami pun akhirnya bertemu kembali. Aku dan Ahmad tiba di pos 3 sekitar jam 4 kurang. Berarti hampir 6 jam kami berjalan dari bawah, meleset dari perkiraan. Ini pun baru sampai pos 3. Kami mesti melewati 2 pos lagi untuk sampai di alun-alun Surya Kencana. Kami istirahat sebentar. Hujan masih turun, tapi tidak terlalu deras. 10 menit duduk-duduk, kami berdiri dan berjalan kembali. Harusnya paling telat 2 jam kami bisa sampai ke Surya Kencana Timur. Hujan membuat jalanan becek dan begitu licin. Kami berhati-hati. Aku dan Ahmad tetap berjalan di paling belakang. Tas Ahmad yang semula ada di aku, kini kembali ia pakai. Kami berjalan perlahan.
Kami melewati berbagai tanjakan yang sangat curam. Dengan trek yang licin, beberapa kali kami berdua hampir jatuh. Celanaku kotor karena tanah basah. Setelah 2 menit berjalan, kejadian tak terduga menimpa kami berdua. Ketika Ahmad mencoba naik ke tanjakan, dia pun terpeleset dan jatuh. Spontan, dia berusaha memegang akar pohon, tapi ternyata akar pohon tersebut malah patah. Dia pun jatuh dan kakinya tertekuk ke dalam. Aku langsung menggapai Ahmad agar nggak jatuh ke jurang. Ahmad mengerang kesakitan. Aku langsung cek kakinya, ternyata biru dan bengkak. Aku langsung gotong dia ke tempat yang landai di pinggir trek. Dia benar-benar kesakitan. Aku berusaha tenang. Aku buka P3K untuk mencari balsem dan langsung memijit bagian yang bengkak. Hujan pun reda. Aku cek lagi kaki Ahmad, ternyata selain bagian betis yang bengkak, pergelangan kakinya pun bengkak. Aku memutuskan untuk istirahat, menunggu kaki Ahmad yang pulih. 10 menit berlalu, Ahmad mencoba berjalan, ternyata tetap tidak bisa. Agar tidak terjadi hal yang lebih parah, aku putuskan untuk berhenti mendaki. Lebih baik turun. Tapi Ahmad menolak. Ia merasa bisa. Kami berdua debat panjang. Kalaupun turun, ia ingin turun sendiri. Ia merasa tidak enak dengan teman-teman yang lain. Ia merasa jadi beban. Ternyata ia menangis. Aku menenangkan dan memberi alasan tidak mungkin kalau Ahmad turun sendiri dengan kondisi seperti itu. Naik bareng, turun bareng, gak bisa sendiri-sendiri. Ahmad masih bersikeras kalau ia ingin turun sendiri. Emosiku memuncak. Aku sentak Ahmad berkali-kali. Karena aku yang ketua rombongan, aku berhak mengambil keputusan. Aku gak pengen kalau nanti malah tambah parah. Ahmad masih menahan air matanya. Aku coba menenangkan diri sendiri. Tak lama, ada rombongan pendaki lain yang naik. Melihat kami berdua, rombongan tersebut bertanya tentang situasi kami. Aku pun menjelaskan. Akhirnya aku meminta rombongan tersebut untuk menemani Ahmad. Aku mencoba untuk menyusul teman-temanku yang di atas untuk turun kembali. Rombongan tersebut pun mengiyakan. Tas aku taruh dan lari ke atas bermodalkan jas hujan di saku celana. Aku lari secepat mungkin dengan nafas yang pendek dan kaki gemetar. Aku terus berlari melewati tanjakan curam yang licin. Sesegera mungkin aku harus menemukan teman-teman yang lain. 15 menit berselang, aku bertemu dengan Fajri dan Huda. Aku menjelaskan kalau Ahmad kakinya terkilir dan gak bisa melanjutkan perjalanan. Mereka pun akhirnya bergegas turun untuk menyusul Ahmad. Aku lanjut lari mencari Rama dan Agi. Ternyata aku belum menemukan Rama dan Agi. Karena lelah berlari, aku putuskan istirahat. Lagian Ahmad sudah ada yang menemani. Aku duduk di atas tanah yang becek. Sedikit rebahan karena badan pegel. Ketika aku baru menengok ke atas, ternyata sosok perempuan yang sebelumnya sekarang persis ada di atasku. Matanya melotot sambil tersenyum. Tanpa aba-aba aku langsung lari, gak nengok-nengok. Pandangan fokus ke depan, gak sesekali aku jatuh karena licin dan terdengar suara ketawa perempuan. Aku semakin kacau. Aku berteriak memanggil Rama dan Agi. Ternyata ada yang nyaut. "Oi!" Terdengar suara sautan tersebut. Aku tetap teriak dan suara sautan pun masih terdengar. Ketika suara tersebut terasa udah dekat, kenapa malah ngejauh lagi? Aku bilang, "Tunggu, jangan jalan terus." Tiba-tiba di belakangku ada yang jawab, "Kenapa? Takut ya?" Ketakutanku memuncak. Mau menengok takut, gak nengok penasaran. Pokoknya aku benar-benar diam, bingung mau ngapain. Akhirnya aku ngumpulin keberanian. Aku pura-pura cuek sambil jalan. Aku coba nengok pelan-pelan ke belakang. Dan setelah aku nengok ke belakang, aku melihat sosok perempuan yang tadi. Dia ada di 10 meter di belakang. Benar-benar dekat. Matanya merah, rambutnya menyentuh tanah.
Wajahnya berlumur darah dan dia senyum ke aku. Badanku langsung kaku, pengen memalingkan muka aja susah. Boro-boro lari. Perlahan dia terbang ke arah pohon sambil tertawa. Aku baca istighfar sebanyak mungkin. Badanku akhirnya bisa dibawa gerak. Aku langsung lari lagi ke atas sambil teriak-teriak minta tolong. Gak lama aku pun bertemu Rama dan Adi. Melihat aku yang ketakutan, mereka pun langsung datang menghampiriku. Aku jelasin kalau Ahmad kakinya terkilir, gak bisa lanjut jalan. Mendengar hal itu, mereka langsung mengajak untuk turun menemui Ahmad. Aku yang masih trauma meminta agar aku berjalan di antara mereka berdua. Kami pun turun dengan kecepatan penuh. 5 menit kemudian kami bertemu dengan rombongan pendaki yang sebelumnya jagain Ahmad. Katanya teman kami sudah datang. Aku pun mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu kami lanjut turun dan bertemu dengan Ahmad dan yang lainnya.